Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga diberi kuota yang berlimpah untuk menonton video di channel ini. Oke, kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul The Executioners. yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang sekelompok wanita yang mengadakan liburan di pinggir danau. Namun, akhirnya mereka tak menyangka bahwa mereka akan diperkaos oleh para psikopat. Oke, bagaimana alur ceritanya? Seperti biasa, siapkan teh bagi yang ngeteh, siapkan kopi bagi yang ngopi. Dan ini dia alur ceritanya. Di sini kita akan diperlihatkan oleh seorang wanita yang bernama Belle yang berada di dalam basement dan dia mengintip keluar. Di sini dia melihat teman-temannya yang sedang dieksekusi oleh para psikopat. Lalu scene berpindah kepada Belle bersama teman-temannya, di mana mereka pergi menuju danau untuk merayakan hari liburan musim panas. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di rumah lama orang tua Belle dan mereka pun takjub dan melihat keindahan danau. Mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut dan mereka pergi ke kamar masing-masing. Di sini terlihat Belle yang sedang mengenang kebersamaan waktu dia bersama ayahnya. Lalu terlihat pengurus rumah yang bernama David yang sedang memeriksa keadaan mereka. Singkat cerita, pada malam harinya Belle dan teman-temannya sedang duduk santai dan dia mengabari bahwa sinyal di wilayah itu buruk. Lalu Kay tiba-tiba menceritakan kisah horor. Akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada seorang pria yang bertopeng sedang mengawasi mereka. Kay yang merupakan seorang penulis menceritakan tentang penyiksaan yang dilakukan oleh para psikopat, yang dimana hal itu membuat ketiga temannya ketakutan. Ketika mereka kembali ke kamarnya masing-masing, Belle mengira kalau Kay sedang berada di dalam lemari dan terlihat seorang pria yang sedang mengintipnya. Lalu Belle pun mengambil senjata dan langsung membuka lemari tersebut. Akan tetapi di dalam lemari itu tidak ditemukan siapapun. Karena hal itu, Belle pun langsung mengkonsumsi obat penenangnya dan Belle pun kembali mengenang masa lalunya, yang dimana ayahnya menolong Belle sewaktu dia akan tenggelam, dan karena hal itu yang membuat ayahnya tewas akibat serangan jantung. Singkat cerita, mereka berempat dikagetkan oleh suara pintu yang didobrak dan mereka pun langsung berjalan mendekati pintu tersebut. Namun, mereka tidak menemukan siapapun. Di sini David terlihat yang sedang mengawasi mereka. Ketika mereka masuk kembali ke dalam rumah, mereka melihat barang-barang yang berantakan dan mereka pun bersiap untuk pergi. Di sini Belle lupa membawa kunci mobil. Lalu dia melihat Kay dan Lori yang telah keluar dari rumah itu dan mereka melihat ban mobil yang telah dirusaki. Karena hal itu, mereka memutuskan kembali ke dalam rumah itu untuk bersembunyi dan mereka pun menutup semua akses masuk lalu membuat sebuah perangkap. Hal itu mereka lakukan agar para penjahat tidak bisa ke lantai atas. Lalu mereka pun bersembunyi di dalam kamar, yang dimana mereka akan berjaga secara bergantian. Terlihat Belle dan Angela yang masih berjaga sedangkan Kay dan Lori masih tertidur. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa ada suara langkah orang dan mereka pun dikejutkan dengan pintu yang berusaha dibuka. Kay dan Lori pun terbangun dan melihat keberadaan orang tersebut. Pintu itu masih terus berusaha dibuka. Lalu mereka pun dikejutkan dengan kemunculan para pria bertopeng. Belle dan ketiga temannya pun langsung diperintahkan untuk membuka pintu tersebut, yaitu untuk Mr. Black. Dan terlihatlah sosok Mr. Black. Lalu Belle dan ketiga temannya pun dipaksa untuk menyapa Mr. Black. Di sini ketiga pria tersebut memberitahukan bahwa dia akan mengadakan pesta dan memerintahkan Belle dan serta temannya untuk membuka baju. Di sini Belle yang terlebih dahulu membuka bajunya dan dia pun berusaha kabur. Namun sayangnya dia terkena tembakan Mr. Black. Ketiga teman Belle pun diperintahkan untuk turun ke bawah, yang dimana Angela yang turun duluan yang membuat kakinya luka akibat perangkap yang sebelumnya dibuat. Lalu terlihat Belle yang sadarkan diri dan dia pun langsung kabur ke dalam hutan. Sementara di dalam rumah, Kay diperintahkan untuk membuka bajunya sambil menari. Terlihat tiga pria bertopeng itu terangsang melihat tarian Kay. Ketika
ketika Kay akan menyerangnya dengan pensil, namun rencananya pun diketahui oleh Mr. Black. Lalu berikutnya, Lori yang diperintahkan untuk membuka semua bajunya dan dia pun dipaksa untuk mencium Kay. Terlihat Belle yang masih berlari di dalam hutan dan dia pun menemukan pamannya Jim yang telah tewas. Sementara di dalam rumah tersebut, Mr. Black mengarahkan Lori untuk mencuci kotorannya. Kedua pria bertopeng itu pun langsung mempermainkan Angela yang berusaha kabur. Namun, dia pun ditangkap dan dibuka semua bajunya. Diikuti Belle yang mendengar suara rintihan dari temannya. Di sini Lori dan Angela pun berhasil diperkaos dan dia pun dipaksa untuk menari dengan Mr. Red. Sementara Belle yang sedang mengobati lukanya dan dia berencana kembali ke rumah tersebut untuk menyelamatkan ketiga temannya itu. Belle masuk ke dalam basement dan dia mengintip keluar. Lalu dia melihat kedua temannya yang sedang dieksekusi oleh ketiga pria bertopeng itu. Lalu Belle pun mencari peralatan dan dijadikan senjata. Namun sayangnya Mr. Red menyadari hal itu dan tiba-tiba Belle pun terperangkap di arah belakang. Namun beruntung Belle berhasil menyerangnya hingga pingsan dan langsung mengikat Mr. Red. Lalu Mr. Blue pun pergi untuk mencari Mr. Red. Namun ketika dia sampai di basement, dia pun terkena serangan Belle. Ketika keluar dari basement, Mr. Black mengancam akan membunuh Lori. Lalu tiba-tiba Angela menyerang kakinya dan mereka pun berhasil memegang kendali. Namun Mr. Black malah meremehkan ancaman mereka dan Belle pun membangunkan Kay. Di sini Mr. Black pun menyatakan bahwa tindakan mereka disaksikan secara langsung oleh penonton. Lalu kemudian ketiga pria bertopeng tersebut diikat dan Belle pun menanyakan siapakah nama asli mereka dan mengatakan bahwa mereka akan mati secara perlahan. Karena Mr. Black tidak mau memberitahukan, lalu Belle pun langsung menembaknya. Dan Angela di sini menyarankan agar mereka menghubungi polisi. Namun Lori tidak setuju atas saran dari Angela. Lalu dia mengancam Mr. Blue, namun Lori pun tak sanggup untuk menembaknya. Di sini Mr. Red memberitahukan bahwa namanya adalah Palur dan dia mengatakan bahwa mereka dibayar oleh orang yang tak dikenal dan dia juga mengatakan bahwa mereka lah yang membunuh pamannya Belle. Belle pun mempercayai perkataan Palur dan mempunyai rencana untuk mereka, yaitu mata ganti mata. Lalu terlihat kedua pria itu ditarik ke dalam kamar. Belle mengeluarkan botol mainannya, yang dimana botol itu akan digunakan untuk mereka. Lalu ketiga temannya diperintahkan untuk naik ke atas ranjang. Angela pun tak sanggup untuk melakukan itu dan dia pun keluar dari rumah. Namun tiba-tiba dia tertembak panah hingga tewas. Kay dan Lori pun keluar untuk memeriksa dan membawa masuk jasad Angela. Lalu Belle pun menyadari bahwa itu adalah perbuatan David. Di sini Palur diperintahkan untuk memasukkan botol ke Mr. Blue. Sementara Kay merekam kejadian itu agar disaksikan oleh David. Lalu di sini Belle pun menewaskan Mr. Blue. Kemudian Belle mengajak Palur untuk bekerja sama. Lori ditugaskan untuk mencari bantuan, sementara mereka mengalihkan perhatian David. Ketika akan menjalankan rencana, Belle terkejut karena melihat kepala Lori yang berada di dalam rumah. Karena hal itu membuat Kay sangatlah sedih dan Belle pun mencoba mendiamkan Kay. Kay mengatakan kalau dia tidak mengerti dengan motivasi David melakukan semua ini. Sementara Palur melihat Mr. Black yang telah sekarat lalu berusaha menembak David yang masuk ke dalam rumah. Menyadari suara tembakan tersebut, Belle dan Kay pun mencari cara untuk kabur. Dan sementara Palur terkena tembakan David dan Palur pun tewas. Terlihat Belle dan Kay pun kabur lewat lorong bawah rumah yang diikuti David turun ke basement. Lalu Kay pun hampir tertangkap oleh David, namun dia berhasil lolos. Di sini mereka menyadari bahwa David yang berada di dalam rumah, lalu Belle yang keluar terlebih dahulu. Setelah David pergi, Kay pun menyusul Belle dan mereka pun kabur ke dalam hutan. Singkat cerita, keesokan paginya mereka masih berlari dan mereka pun beristirahat. Di sini Belle pun menertawakan keberhasilan mereka dan mereka pun kembali berjalan.
Pada saat mereka berjalan, tiba-tiba Belle tewas, terkena tembakan panah, diikuti tatapan tajam dari Kay. Lalu scene pun beralih kepada Kay, yang sedang bertemu dengan penerbit buku. Di sini, pria itu tertarik dengan buku baru Kay. Di sini terungkap bahwa karirnya akan tamat jika tak bisa menghasilkan buku menarik, dan buku barunya itu pun akan menghasilkan banyak uang. Kay mengatakan bahwa buku itu adalah kisah nyata, dan Belle yang dijadikan tersangka atas semua kejadian tersebut. Lalu scene pun beralih kepada David yang sedang menembak Belle, yang dimana rekaman itu ditukar dengan kunci rumah Belle, dan David dapat memiliki rumah itu sepenuhnya. Kay pun menembak David agar kejahatannya tidak diketahui. Ketika usai menghancurkan rekaman, Kay menerima pesan dari David yang memberitahukan bahwa dia masih mempunyai salinannya, dan film pun tamat. Nah, gimana? Seru sekali bukan? Ternyata dalang di atas kejadian itu adalah ulah Kay, yang dimana dia adalah teman dari Belle, Angela, dan Lori. Pesan yang dapat diambil dari film ini, berhati-hatilah sama teman-teman kalian, karena mereka bisa saja salah satu untuk membunuh kalian. Oke, bagi yang suka dengan video ini, tekan like dan juga tombol subscribe. Gue pamit ya, bye.